Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 14 Juni 2023, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 4 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 5 ayat 17 sampai 19. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini merefleksikan tentang hidupnya sebagai pewarta dan bagaimana dia merasakan perlindungan, pertolongan, penyertaan Allah dalam karya pewartaannya. Rasul Paulus menyadari, dan itu dia sampaikan kepada jemaatnya di Korintus, bahwa dia cuma seorang pewarta yang melaksanakan pekerjaan Allah. Dan kalau dia akhirnya mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu semua tidak pertama-tama karena dirinya sendiri, karena kepintaran dan kehebatannya, tetapi itu karena penyertaan dan berkat dari Allah yang diberikan kepadanya dalam bentuk atau berupa kemampuan, kelihayannya, kepintarannya dalam melaksanakan karya pewartaan sabda Tuhan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, bahkan Paulus juga menegaskan penyertaan Tuhan terkadang begitu hebatnya sampai dalam dirinya sebagai manusia yang rapuh itu nampak kemuliaan Allah dengan berbagai macam kemampuan yang dimilikinya, yang terkadang kalau berpikir secara manusiawi sesungguhnya tidak dimiliki sebagai seorang manusia. Dan itulah karunia ungkapan penyertaan Allah kepada Paulus dalam karya pewartaannya. Maka Paulus pada kesempatan lain mengatakan tentang dirinya sebagai seorang yang sebenarnya tidak pantas untuk mewartakan karya Allah, tetapi dibuat oleh Allah supaya menjadi pantas. Dan Paulus tetap menjadi orang yang rendah hati, walaupun ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Paulus lakukan. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kesaksian Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini, beberapa pesan penting bisa kita petik. Secara khusus untuk saya dan Anda, untuk semua orang yang percaya kepada Kristus yang diberi kepercayaan oleh Allah melalui gerejanya sebagai pewarta sabda Tuhan di bidang apapun. Yang pertama, kita harus tetap menyadari andai kata kita diberi kepercayaan oleh Allah melalui gerejanya, kita tetap seorang utusan Allah, kita tetap seorang yang diberi kepercayaan oleh gereja di mana saja kita berada. Maka poin yang kedua sebagai kelanjutan dari poin yang pertama ini, orang yang diberi kepercayaan untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kebenaran Tuhan, harus menyadari bahwa andai kata, dan memang itu pasti, kalaupun ada sesuatu yang luar biasa, kemampuan dalam dirinya, dalam mewartakan, dalam melaksanakan tugas pewartaan yang dipercayakan oleh Allah melalui gerejanya, kemampuan itu sesungguhnya bukan berasal dari kehebatan dirinya, tetapi itu adalah karunia dari Allah
sebagai ungkapan penyertaan Allah terhadap setiap orang yang diberi kepercayaan untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan. Karena itu, seorang pewarta tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Dia harus tetap rendah hati karena menyadari dia cuma seorang utusan dan segala kemampuan yang diberikan kepadanya atau yang ada padanya dalam melaksanakan karya pewartaan itu datangnya dari Dia, dari Tuhan yang mengutusnya, dari Tuhan yang mengkaryakan dia dalam karya pewartaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali kita dengar atau mungkin kita saksikan dalam keseharian, dalam kehidupan menggereja, tidak sedikit orang yang karena jabatan tertentu dalam karya pelayanan menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Ada kesombongan rohani. Hanya karena kemampuan untuk ini dan untuk itu. Hanya karena karunia yang diberikan kepadanya oleh Allah. Untuk bisa menyembuhkan atau mungkin karya anugerah berkhotbah dan berbagai macam anugerah yang lain. Keliru. Orang banyak kali lupa diri. Padahalnya semua itu dianugerahkan oleh Tuhan yang memanggilnya dan yang mengkaryakan dia, yakni Tuhan sendiri. Artinya datangnya dari Tuhan dan berasal dari Tuhan. Tetapi begitulah manusia. Merasa diri begitu hebat. Sombongkan diri. Ada kesombongan rohani. Dan bahkan menjadi peluang baginya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, mendapatkan ini. Jangan sampai saya dan Anda seperti itu. Kita harus realistis. Ada banyak orang yang pakai kesempatan itu sebagai peluang untuk memperkaya diri dengan karya dan tugas pelayanan. Sekali lagi, saya dan Anda jangan sampai seperti itu. Karena yang hebat yang ada dalam dirimu itu dikaruniakan oleh Allah. Dikaruniakan oleh Allah supaya Anda dan saya mampu melaksanakan tugas pewartaan dengan sebaik-baiknya. Dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa dia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tapi dia datang untuk menggenapinya. Bagaimana seharusnya kita memahami kata-kata Yesus itu, bahwa dia datang untuk menggenapinya, menggenapi hukum Taurat. Beberapa hal yang bisa kita pahami dengan kata-kata Yesus bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang pertama, perjanjian lama pada umumnya, hukum Taurat pada khususnya, itu berbicara tentang kedatangan Mesias. Dan Mesias itu sama dengan Yesus Kristus. Maka kehadiran Yesus Kristus adalah menjadi kegenapan dari apa yang ditulis tentang Dia. Maka ketika Yesus hadir, berarti Yesus telah menggenapi apa yang diramalkan, apa yang dinubuatkan, yang terdapat dalam perjanjian lama, secara khusus dalam hukum Taurat. Itu pengertian yang pertama, bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pengertian yang kedua, kitab suci secara umum itu berbicara tentang Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang peduli, Allah yang mengampuni.
dan kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran Allah yang demikian. Artinya melalui apa yang diajarkan oleh Yesus, melalui apa yang dilakukan oleh Yesus, melalui semua yang dilakukan oleh Yesus, di sana nampak bagi manusia Allah yang dikatakan dalam seluruh kitab suci sebagai Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Baik, Allah yang peduli, Allah yang mencintai dan mengasihi manusia, Allah yang mengampuni. Kita tahu bukan? Yesus tidak menyingkirkan orang berdosa. Dia memang tidak setuju dengan manusia yang melakukan dosa. Tetapi orang berdosa tetap dicintai dan dikasihi. Bahkan manusia yang berdosa diampuni dosanya. Allah diceritakan seperti itu. Dan Allah yang Maha Rahim itu sekarang nampak melalui Yesus yang mencintai dan mengampuni orang-orang yang berdosa. Poin ketiga, kalau Yesus katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, itu harus dimengerti juga bahwa Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Artinya, andai kata ada hal dalam hukum Taurat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dikoreksi oleh Yesus. Misalnya, ketika hukum dan peraturan begitu diprioritaskan, diutamakan sampai begitu kakunya, dan mengabaikan kasih kepada manusia, itu yang dikoreksi. Maka Yesus berkata, hukum Taurat itu untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum Taurat. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, seharusnya kehadiran kita mempunyai visi dan misi yang sama seperti Yesus. Memang kitab suci tidak berbicara tentang kita. Kitab suci secara umum berbicara tentang Allah, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Rahim. Nah, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, berarti seharusnya melalui kehadiran kita, Allah yang Maha Baik, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, Allah yang mengampuni, itu dialami oleh orang-orang di sekitar kita melalui hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tutur kata kita. Di sana misi Yesus bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat juga bisa kita lakukan dalam arti itu. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita dan kekuatan untuk terus berjuang membuat diri kita menjadi tanda kehadiran Allah yang baik, yang Maha Baik, yang Maha Kasih, yang Maha Rahim untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.